Halo broster, kembali lagi nih. Pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Tuhuk yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan gadis cantik dari Filipina. Dia menjadi istri abdi negara. Namun ketika suaminya lagi bertugas, lah kok menantunya dites drive oleh mertuanya sendiri. Emang kurang ajar nih bapak. So tidak usah berlama-lama, begini ceritanya. Film diperlihatkan seorang pria yang baru datang tugas dari luar kota. Dia bernama Mizel Puzon. Puzon merupakan seorang prajurit angkatan darat yang ditugaskan di luar kota. Pada hari itu, Puzon ingin memberikan kejutan kepada istrinya sebelum berangkat bertugas untuk menangkap teroris. Pesan yang disampaikan oleh Komandan Puzon, sebelum berangkat lakukan sebuah kenangan yang tidak terlupakan, karena misi ini adegan yang harus meninggalkan orang yang kita disayang. Maka dari itu lakukan yang terbaik. Puzon yang merasa ingin ditugaskan berbahaya. Puzon melamar kekasihnya dan melakukan tanam terong. Namun Puzon belum mengatakan jika Puzon akan ditugaskan mengatasi terorisme. Di keesokan paginya, ketika Puzon ingin berangkat bertugas, Puzon mendapatkan kabar jika orang tuanya sedang mengalami kecelakaan kerja. Sedangkan Puzon sedang tidak baik-baik dengan ayahnya itu, di mana sang ayah sedang berseteru dengan sang anak. Dikarenakan sang ayah memiliki hobi yang dibenci oleh almarhum ibunya, yaitu bermain dengan mbak-mbak jual roti apem alias wanita penghibur. Namun karena dorongan dari sang kekasih, karena saat itu ayahnya butuh keluarga, siapa lagi kalau bukan anaknya yaitu Puzon. Puzon yang masih merasa jika ayahnya penyebab dari segala meninggalnya almarhum ibunya. Puzon yang masih memiliki hati nurani, dia mau kembali menerima ayahnya. Namun hubungan mereka masih belum baik-baik. Berhubungan Roldan masih belum sembuh total. Sementara Abi harus tinggal di rumah Puzon untuk merawat ayahnya sampai sembuh. Sedangkan Puzon akan bertugas. Sebelum bertugas, Abi meminta kepada Puzon untuk berbaikan dulu dengan ayahnya. Jika Puzon juga butuh doa sang ayah agar selamat sampai kembali dengan keadaan yang baik. Puzon langsung memeluk ayahnya dan mau benar-benar ingin menjadikan ayahnya itu satu-satunya yang dimiliki setelah ibunya meninggal. Sebelum berangkat di malam harinya, Puzon tidak lupa ngecas terdahulu agar Puzon di medan perang tenaganya full power. Dan keesokan paginya Puzon berpamitan dan Puzon menitipkan Abi kepada ayahnya. Namun isakan tangisan Abi tidak ada henti-hentinya, sedangkan sang ayah malah bermuka datar. Abi yang bekerja sebagai perawat lansia, dia selalu murung dan tidak fokus walaupun ada pria yang tergila-gila dengan Abi. Abi tidak meresponnya karena hati Abi sudah dibaluti kecemasan karena sudah lama Puzon tidak memberikan kabar. Apalagi kerinduan udah menjadi tabu. Sedangkan di rumah, Roldan malah memesan mbak-mbak di aplikasi penomor satu bangsa yang lebih bangsotnya diasak di rumah Puzon yang sedang bertugas. Bukannya mendoakan anak yang sedang bertugas di medan berbahaya, malah seneng-seneng dengan mbak-mbak kompleks sebelah. Di medan perang, Puzon mati-matian melakukan perperangan hingga Puzon harus tertembak. Di rumah, Puzon sudah dinyatakan gugur di medan perang. Abi yang benar-benar terpukul hatinya, kesedihannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia murung depan rumah, depan kolam, di dalam kamar dan meneguk air Homer. Roldan yang melihat Abi sudah teler, dia menggotong Abi ke tempat tidurnya karena terbawa air Homer. Roldan pun dikira Puzon oleh Abi dan langsung meminta diasak lembahnya yang sudah lama tidak diasak oleh Puzon yang tidak kunjung datang. Beruntungnya karena Roldan masih kuat imannya.
Dan di pagi harinya, karena kejadian tadi malam, mereka jadi canggung. Namun dari kecanggungan malah beransur-ansur keintiman, di mana Roldan sudah tidak bisa menahan imannya dan langsung digasak kekasih anaknya itu. Singkat cerita, Abi dikabarkan selamat dari tragedi itu dan dia sudah berada di rumah sakit. Namun Puzon mengalami trauma yang sangat berat, bahkan membuat ayahnya dan Abi merasa ada yang aneh terhadap Puzon. Dan traumanya pun tidak pernah hilang, bahkan ketika Puzon sedang tanam terong dengan istrinya, menjadikan Puzon bersikap kasar terhadap Abi. Bamba yang bookingan Roldan, dia menemui Roldan karena Roldan sudah lama tidak memakai jasanya itu, yang biasanya 1 minggu 3 kali lah, sekarang kok udah 5 bulan gak dipakai. Dia mengancam jika kecurigaan selama ini pasti benar karena Roldan udah lama tidak memakainya. Dia datang kepada Puzon dan ingin mengadu. Dia mengatakan jika calon istrinya berselingkuh selama Puzon ditugaskan, namun tidak dikatakan Abi selingkuh dengan siapa. Keburu sikap trauma Abi membuat mbak-mbak itu ketakutan. Nah, trauma Puzon semakin menjadi-jadi sis. Dia kemanapun membawa senjata dan siap siaga siapapun yang menjadi selingkuhan kekasihnya itu. Puzon ingin menodorkan pria itu dan pria yang pernah ditolak oleh Puzon, di mana pria yang bernama Darwin itu niat ingin mengajak makan siang. Tiba-tiba Puzon langsung memberikan bugeman yang menandakan jika Puzon benar-benar trauma dengan peperangan itu yang menjadikan kesalahpahaman. Puzon yang sudah stres berat tingkat dewa, dia melampiaskan emosinya dengan memesan jasa esek-osek. Trauma yang masih melekat, Puzon memperlakukan Mbak Osek-Osek itu hampir diantar ke alam Konoha. Dan Puzon yang kembali ke rumahnya, kini terungkap semuanya jika Puzon dengan mata kepalanya sendiri melihat mereka sedang menanam terong. Jika kecurigaannya Abi selingkuh benar terjadi dan Puzon bersikap seperti tidak ada apa-apa. Namun karena waktu yang tepat di saat mereka sedang ngumpul makan malam, Puzon langsung menodongkan alat untuk pergi ke alam lain. Tangisan yang berkucuran, Puzon langsung memudarkan mereka berdua. Dan di akhir film diperlihatkan secercik surat yang ditulis oleh Abi yang mengatakan jika cintanya tidak akan pernah tertukar oleh siapapun. Abi mengatakan jangan pernah terbayang-bayang dengan masa lalu. Kalau bisa buang sejauh-jauhnya seperti mantan kalian. Dan film pun selesai. West Coast, now I'm in the East Coast.